Film dibuka, memperkenalkan kita kepada John, seorang prajurit marinir, yang mendapat cuti selama sebulan. Kesempatan itu lantas John gunakan, untuk mengunjungi kampung halamannya. Karena sudah bertahun-tahun, John tidak pulang kampung. Sesampainya di kampung halaman, John disambut oleh teman masa kecilnya, yang bernama Justin. Diketahui kalau Justin, adalah sheriff baru di kota tersebut. Keduanya sudah berteman sejak kecil, bahkan, sudah seperti saudara kandung sendiri. Ketika Justin punya masalah, John tidak akan segan-segan, turun tangan untuk membantu. Begitu pula sebaliknya, apabila John terlibat masalah, Justin akan selalu ada untuk menolong. Shit, man, you know that. Out of time. That's, you know, Lily's little. Setelah itu, Justin lantas mengantar John ke rumah saudari sulungnya, yang diketahui bernama Santi. John juga mempunyai adik bungsu remaja, yang diketahui bernama Maya. Singkat cerita, John dan Justin pun tiba, dan sambut oleh kedua saudarinya, yaitu Santi dan Maya. Nice. You look great. Look good. Yours has too. Sekian tahun lamanya tak bersua, tampak ketiganya sangat bahagia, sekaligus terharu. Kemudian, mereka merayakan kepulangan John, dengan jamuan makan dan minum, sembari mengingat kenangan manis, tentang masa kecil mereka yang bahagia. Justin sendiri juga tampak akrab, dengan kedua saudari John. Bahkan, selama John bertugas di medan perang, Justinlah yang menjaga Santi dan Maya. Swimmingly. Resties and... Adegan berpindah di sebuah bank, yang terletak di tengah pusat kota. Tak lama berselang, muncul kelompok gangster bersenjata, yang ingin merampok bank tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan si ketua gangster, yang diketahui bernama Johnny. Johnny lantas memaksa si manajer bank, untuk menguras semua uang, yang ada di brankas bank tersebut. Apabila si manajer bank menolak, maka Johnny tidak akan segan-segan, menghabisi semua orang yang ada di sana, sekaligus meledakkan bank tersebut. Si manajer yang ketakutan, lantas menyuruh semua karyawannya, untuk menuruti perintah John. Yaitu mengumpulkan semua uang bank, di hadapan si ketua gangster tersebut. Dan setelah uang berhasil dikumpulkan, Johnny pun tanpa ragu, langsung membakarnya. Glenn. Ternyata tujuan geng Johnny, bukanlah untuk merampok uang, melainkan, untuk membangkrutkan bank tersebut. Tujuan Johnny melakukan hal ini, tak lain karena kebenciannya yang begitu besar, kepada sistem bank yang serakah. Yang seenaknya menyita aset para nasabah, terutama nasabah dari kalangan bawah. Bahkan saking benci kepada sistem bank, Johnny sampai merencanakan sebuah misi, yaitu menghancurkan tatanan ekonomi dunia, dengan membangkrutkan seluruh bank di setiap negara. Berpindah ke John, yang tengah berbincang dengan Santi. Santi lantas menasehati John, agar sebaiknya, ia mundur dari dunia militer, dan bekerja di kota ini saja. Sehingga dengan begitu, John bisa membantu Santi, dalam mengurusi adik bungsu yaitu Maya, yang sudah mulai susah diatur. Santi mengatakan, kalau akhir-akhir ini, Maya sering bergaul, dengan para pemuda yang tidak jelas. Santi mulai khawatir, Maya akan kenapa-napa. Apalagi di kota ini, kerap terjadi kasus penculikan, terhadap gadis seumuran Maya. Di tengah perbincangan tersebut, Maya si adik bungsu, meminta izin untuk keluar berkencan, bersama pacarnya yang bernama Anton. Menanggapi itu, John lantas memperingatkan Maya, agar sebaiknya, Maya berkencan di rumah saja, agar lebih aman. Selain itu, John juga ingin berkenalan dengan Anton, untuk memastikan, apakah pacar si adik bungsu, adalah pemuda baik-baik. Akan tetapi, Maya mengabaikan nasihat dari John, dan malah bergegas membawa Anton pergi. Come on in for a sec. Have a beer or something. You're not my dad. Okay? Come on, please. Drive. John merasa kalau Anton, bukanlah pemuda yang bertanggung jawab. Hal itu terlihat dari sikap Anton, yang seolah tidak begitu menghargai John, saudara dari pacarnya sendiri. Lalu di malam harinya, John mendatangi sebuah bar. Tujuan John ke sana, tak lain untuk memantau si adik, yang sedang bersama dengan Anton, dan juga teman-temannya yang lain. Namun tak lama berselang, John malah dihampiri, oleh seorang teman masa sekolahnya.
Ketika John dan si teman sedang berbincang, seorang pengunjung malah merasa terganggu dengan teman John yang sedikit berisik. Bahkan saking kesalnya, pria ini malah memukul teman John. Melihat temannya dihajar, tentu John tidak tinggal diam begitu saja, sehingga inilah yang ia perbuat. Melihat saudaranya membuat onar, Maya pun merasa malu, dan bergegas meninggalkan bar tersebut. Tak lama kemudian, polisi pun datang, untuk meringkus John, yang telah membuat keributan. Untung saja Justin, datang untuk membantu John, sehingga pada akhirnya, John tidak jadi di penjara. Justin mengatakan kepada John, kalau sekarang, John sedang tidak berada di medan perang. Sehingga John tidak perlu membrutal, untuk sebuah masalah yang terbilang sepele. Oh, his name's Darren. You can see. Well, for the sake of the civilized world, yes. Gee, thank you for that. Call me later. Yeah. Do you want a ride or don't you? Berpindah di keesokan harinya, terlihat Maya dan Anton tengah terjebak di sebuah kawasan, akibat mobil Anton yang tiba-tiba mogok. Oh, we gotta get a better one. Tak jauh dari sana, terlihat geng Johnny sedang bertransaksi senjata ilegal. Karena sebuah alasan tertentu, transaksi tersebut malah berubah kacau, berakhir dengan Johnny yang menghabisi si pengedar senjata. Looks good. Tanpa disangka, aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Johnny disaksikan oleh Maya dan Anton. Karena panik dan ketakutan, keduanya berusaha untuk melarikan diri, namun sialnya, mobil Anton masih dalam keadaan mogok. Johnny yang menyadari akan hal itu, lantas menyuruh anak buahnya untuk menangkap Maya dan Anton. Berada dalam posisi terdesak, Maya langsung menghubungi Santi untuk meminta bantuan. Maya mengatakan kepada Santi, kalau dirinya dan Anton sedang berada dalam situasi berbahaya. Yang mana keduanya sedang dikejar kelompok gangster di suatu kawasan terpencil yang terdapat sebuah bangkai kapal. Mengetahui akan hal itu, Santi langsung menelpon John, melapor terkait situasi berbahaya yang sedang dihadapi oleh Maya di sebuah lokasi bangkai kapal. Tanpa membuang waktu lagi, John langsung mengambil senjata dan bergegas meluncur ke lokasi bangkai kapal untuk menyelamatkan si adik bungsu. Namun di balik itu, geng Johnny telah berhasil menangkap Maya dan Anton. Kemudian, mereka dibawa ke bangkai kapal tersebut, yang menjadi markas geng Johnny selama ini. Sesampainya di lokasi tujuan, John hanya menemukan mobil Anton, sedangkan Maya dan Anton sudah tidak berada di sana. Berpindah ke Maya dan Anton, yang dikurung di tempat terpisah. Sebelum akhirnya, mereka berdua akan dihabisi, guna menghilangkan jejak saksi. Berpindah lagi ke John, yang secara kebetulan, melihat seorang anak buah Johnny, yang tengah menuju ke hutan, untuk mengubur mayat si bandar senjata. John pun mengikutinya, dan berhasil melumpuhkan si anak buah Johnny. John lantas menginterogasi si anak buah, mengenai keberadaan Maya dan Anton. Namun di tengah itu, seorang lagi anak buah John, muncul dan menodongi John dengan senjata, dari arah belakang. Akan tetapi, dengan gerakan sigap, John berhasil membalikkan keadaan. Untuk mempertahankan diri, John terpaksa menghabisi mereka berdua. Kemudian, John mendatangi bangkai kapal, yang menjadi lokasi markas geng Johnny. Melihat ada seseorang yang sedang memantau kapal tersebut, John pun langsung menghantamnya. Drop your weapon. Di saat yang bersamaan, rekan pria tersebut berhasil membuat posisi John terpojok. Ternyata yang dihantam oleh John barusan adalah seorang anggota FBI. Mereka sedang dalam misi untuk meringkus geng Johnny yang bermarkas di bangkai kapal tersebut. Kemudian, kita diperkenalkan dengan Luke, yaitu si ketua FBI, yang memimpin langsung dalam misi ini. John lantas dibawa ke markas FBI, guna diinterogasi, oleh Luke dan beberapa anak buahnya. Karena mereka curiga, kalau John, adalah salah satu anggota geng Johnny. Sementara yang lainnya, lanjut memantau bangkai kapal tersebut. Tak lama setelah John dibawa oleh Luke, Justin dan Santi, tiba di lokasi bangkai kapal tersebut.
Bisa saja mereka menemukan 2 mayat anak buah Johnny yang telah dihabisi oleh John. Di saat yang bersamaan, keduanya dihampiri oleh Sarah, yaitu tangan kanan ketua FBI. Sarah juga mengira kalau Justin dan Santi adalah anggota geng Johnny, sama seperti John. Sehingga pada akhirnya, Justin dan juga Santi dibawa ke markas untuk diinterogasi bersama dengan John. Singkat cerita, keduanya tiba di markas dan bertemu dengan John yang dalam keadaan diborgol. Justin lantas menjelaskan kepada Luke kalau dirinya adalah sheriff di kota ini, sedangkan John sendiri adalah seorang prajurit marinir. Dan Maya adalah kakak perempuan John yang hanya seorang warga sipil biasa. Mereka bertiga bukanlah anggota geng Johnny, seperti yang dicurigai oleh Luke. John lantas menjelaskan, tujuan dirinya mendatangi kapal tersebut adalah untuk mencari adik bungsunya, yang kemungkinan besar diculik oleh geng Johnny. Perihal anak buah Luke yang dihantam oleh John, murni hanya kesalahpahaman saja, karena John mengira dia adalah anak buah Johnny. Karena sebelumnya, John sudah berhasil menghabisi kedua anak buah Johnny dalam upaya John membela diri. Mendengar penjelasan dari John dan Justin, akhirnya kesalahpahaman ini selesai. Luke lantas menjelaskan kalau ia dan pasukannya sedang dalam misi untuk meringkus geng Johnny, kelompok gangster brutal yang telah melakukan berbagai tindakan kriminal. Mulai dari perampokan, pembunuhan, bahkan jual beli senjata ilegal. Perihal adik John yang kemungkinan besar telah diculik geng Johnny, Luke meminta John agar tidak perlu khawatir. Karena Luke dan pasukannya akan berusaha menyelamatkan Maya, bersamaan dengan upaya pasukan FBI untuk meringkus geng Johnny. Luke meminta John untuk tidak usah ikut terlibat dalam misi menyelamatkan Maya dan Anton. Karena keterlibatan John dalam misi ini berpotensi mengacaukan misi FBI yang sekarang tengah berlangsung. Kemudian kita diberitahu alasan kenapa Johnny sangat berambisi, ingin menghancurkan seluruh ban di Amerika, bahkan di seluruh dunia. Tak lain karena motif balas dendam atas peristiwa kelam yang dialami oleh Johnny di saat dirinya masih kecil. Di saat Johnny masih kecil, seluruh aset harta orang tuanya telah disita oleh ban, hingga menyebabkan keluarga Johnny jatuh miskin. Akibat dari itu, kedua orang tua Johnny mengalami depresi, hingga berujung tewas secara tragis, karena melakukan bundir. Penderitaan yang Johnny alami tersebutlah, yang merubah Johnny dewasa, menjadi sosok ketua gangster paling brutal. Johnny pun bertekad balas dendam, untuk menghancurkan tatanan ekonomi dunia, dengan menghancurkan seluruh ban. Dalam upaya melancarkan misi besarnya tersebut, Johnny tidak bergerak sendiri. Johnny dibantu oleh puluhan anak buah bersenjatanya, yang Johnny didik sedari kecil, agar tumbuh menjadi brutal, dan patuh pada setiap perintahnya. Okay, I get it too. But I want you to know one thing. Diketahui kalau mereka semua juga bernasib sama dengan Johnny yang menjadi korban keserakahan sistem ban. Berpindah ke markas bangkai kapal, yang dimana Johnny terlihat tengah memodif sebuah mobil bekas. Johnny menjelaskan kepada seluruh anak buahnya, kalau mobil tersebut akan dirinya gunakan untuk sebuah misi yang sangat besar, yaitu menghancurkan mesin keserakahan. Mendengar hal itu, seluruh anak buah Johnny mengatakan kalau mereka rela mati demi membantu dalam melancarkan misi besar Johnny. Sebagai bentuk balas budi atas kebaikan Johnny, yang telah memungut mereka dari jalanan, serta merawat dan mendidik mereka, sehingga menjadi pasukan yang brutal. Namun kita masih belum diberitahu, apa yang dimaksud oleh Johnny, terkait mesin keserakahan tersebut. Seems like we crashed your party. I don't know. Who's the richest person you know? Setelah itu, Johnny menemui Maya di ruangan ia disandra. Johnny lantas curhat kepada Maya perihal kebenciannya yang begitu besar terhadap para elit kaya serakah yang suka menindas rakyat kecil. Johnny juga memberitahu Maya, jika misi menghancurkan mesin keserakahannya selesai, Johnny akan segera menghabisi Maya dan Anton dengan cara sigap, tanpa rasa sakit sedikit pun. What do you want? I just want to be heard. Are you happy with the world that you live in? No. Neither am I. Setelah itu, Johnny menugaskan anak buahnya untuk menjaga dan menemani Maya, supaya tidak kesepian di ruangan tersebut. Akan tetapi, tak lama setelah Johnny pergi, anak buah Jonah yang bejat ini malah berupaya ingin memperkaos Maya. Di waktu yang sama, seorang pria datang dan langsung menghabisi anak buah Johnny. Pria ini diketahui bernama Tommy, yang ternyata adalah anggota FBI yang tengah menyamar sebagai anak buah Johnny, guna memantau markas dari dalam.
Setelah itu, Tommy langsung melepaskan Maya, kemudian mereka berdua bergegas mencari keberadaan Anton. Tak lama berselang, anak buah Johnny yang bernama Barry muncul, dan mendapati temannya, yang sudah tewas dihabisi. Barry pun langsung melapor kepada Johnny, yang kini tengah berada di bagian depan kapal. Mengetahui akan hal itu, Johnny langsung menyuruh Barry, untuk segera menangkap Maya kembali. Di waktu yang bersamaan, sniper jitu Johnny yang bernama Frank, menyadari ada 2 anggota FBI, yang sedang memantau bangkai kapal tersebut. Mengetahui akan hal itu, Johnny langsung menugaskan sang sniper, untuk menembak kedua anggota FBI tersebut. Sebagai seorang sniper jitu, tentu hal ini, sangatlah mudah bagi Frank. Kematian kedua anggota FBI, sampai ke telinga sang ketua, yaitu Luke. Jelas Luke sangat marah, sehingga tanpa pikir panjang, ia langsung menugaskan pasukannya, untuk segera menyerbu markas Johnny. Padahal geng Johnny, memiliki pasukan yang lebih banyak, dan senjata yang lebih memadai. Kemudian, baku tembak antar dua kubu pun, tak bisa dihindari lagi. Alhasil, sebagian besar anggota FBI tewas diserang oleh geng Johnny. Mengetahui akan hal itu, Luke pun dengan terpaksa menarik mundur pasukannya, yang kini tersisa sedikit. Akibat baku tembak tersebut, Maya dan juga Tommy malah menjadi terpencar. Hingga tak lama kemudian, anak buah Johnny berhasil menemukan Maya, yang sedang bersama Anton. Maya berhasil mereka tangkap kembali, sedangkan Anton sendiri bergegas melarikan diri dan bersembunyi di suatu ruangan. Dan di dalam ruangan tersebut, Anton berhasil menghabisi seorang anak buah Johnny. Berpindah ke John, yang sangat murka kepada Luke, yang malah menugaskan pasukannya berperang dengan kelompok gangster tanpa strategi yang matang. Alhasil, kecerobohan si ketua FBI tersebut menyebabkan puluhan anggotanya tewas sia-sia. John mengatakan, kecerobohan Luke tersebut juga bisa menyebabkan adiknya celaka. Mengingat, adik John yaitu Maya, juga berada di dalam bangkai kapal tersebut. Menanggapi hal itu, Johnny malah dengan entengnya mengatakan, kalau ia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan Maya dan Anton. Karena dari awal, misi utama pasukan FBI bukan untuk menyelamatkan adik John, tetapi untuk meringkus geng Johnny. Mendengar hal itu, jelas membuat John tambah kesal. Padahal Luke sendiri yang berjanji, kalau pasukan FBI akan membantu menyelamatkan adiknya. Bahkan, Luke juga meminta John untuk tidak ikut campur, supaya tidak mengacaukan misi FBI. Pernyataan Luke yang egois tersebut, juga membuat Justin sangat kesal. Luke yang juga kesal, lantas menugaskan anak buahnya, untuk memboyong John ke penjara terdekat. Karena jika John masih berada di sini, John akan berpotensi besar, mengacaukan misi pasukan FBI. Mendengar hal itu, Justin lantas menawarkan diri, untuk mengantar John ke penjara. Luke pun tanpa pikir panjang, mengizinkan Justin mengantar John. Mengingat saat ini, Luke sedang kekurangan pasukan. Namun tanpa disangka, di tengah perjalanan, Justin malah melepaskan borgol John, dan menyuruhnya untuk bergegas pergi, menyelamatkan adik bungsunya yaitu Maya. Bahkan, Justin membekali John, dengan senjata miliknya sendiri. Smart. Berpindah ke bangkai kapal, yang dimana Tommy berusaha menghubungi Luke, guna melaporkan keadaan di markas tersebut. Namun di saat yang sama, Barry muncul, dan langsung menghabisi Tommy. Singkat cerita, John tiba di lokasi bangkai kapal, dan langsung membantai seorang penjaga di sana. Sementara Johnny sendiri, sedang berada di ruangan Maya di Sandra. Di tengah itu, ponsel Maya berdering, yang ternyata, itu adalah telepon dari Santi. Johnny langsung merampas ponsel Maya, dan menjawab panggilan dari Santi. Kemudian, Johnny minta disambungkan kepada si ketua FBI, yaitu Luke. Pada akhirnya, Johnny terhubung langsung kepada Luke. Johnny mengatakan kepada si ketua FBI, bahwa dirinya bersedia untuk menyerahkan diri, tanpa perlawanan sedikit pun, guna menyudahi perang antar dua kubu.
Atas dasar itulah, Johnny meminta seorang utusan dari FBI menjemput Johnny di markas tersebut, sekaligus melakukan negosiasi damai. Luke yang tidak punya pilihan lain, dirinya langsung setuju untuk mengirim seorang anak buahnya guna menjemput Johnny ke markas tersebut. Pada waktu yang bersamaan, John berhasil menyusup ke tengah kapal dan lanjut membrutal. Hingga pada akhirnya, Johnny menyadari kemunculan John yang sengaja mendatangi markas untuk menyelamatkan adiknya yaitu Maya. Johnny lantas menyuruh semua anak buahnya untuk menghabisi John secepatnya. Sedangkan Johnny sendiri akan membawa Maya ke ruangan bengkel kapal sembari menunggu utusan FBI. John yang seorang prajurit marinir, dengan skill membidik yang handal, tampak tidak begitu kesulitan dalam membantai mereka semua satu persatu. Alhasil, sebagian besar anak buah Johnny tewas bergelimpangan di tangan John. Sampai pada akhirnya, John kehabisan amunisi dan berduel dengan Barry, 1 lawan 1 dengan tangan kosong. Tak membutuhkan waktu yang lama, John berhasil menghabisi Barry dengan cara yang brutal. Berpindah ke Johnny dan Maya, yang sudah tiba di garasi bengkel. Tampak mobil bekas tersebut sudah berhasil dimodifikasi oleh Johnny dan siap untuk digunakan. Tak lama berselang, polisi utusan FBI tiba untuk menjemput Johnny. Akan tetapi, Johnny malah menyambutnya dengan tembakan, hingga pada akhirnya, si polisi malang ini pun tewas di tempat. Ternyata tujuan Johnny meminta FBI mengirim seorang polisi, bukanlah untuk menyerahkan diri, ataupun bernegosiasi. Tujuan Johnny tak lain adalah untuk mengambil seragam, serta lencana polisi tersebut. Guna memudahkan misi besarnya, yaitu menghancurkan mesin keserakahan. Ternyata mesin keserakahan, yang dimaksud Johnny selama ini, adalah gedung ban pusat terbesar, yang berada di tengah kota. Mobil yang dimodifikasi oleh Johnny, ternyata telah ia lengkapi dengan sebuah alat peledak level tinggi, yang akan meledak secara otomatis. Yang akan Johnny gunakan dalam meledakkan ban pusat tersebut. Maya yang mengetahui akan hal itu, tentu ia menjadi terkejut. Apabila ban tersebut Johnny ledakan, maka akan ada ratusan ribu nyawa, yang akan ikut menjadi korban. Johnny tidak peduli akan hal itu, karena sebagian besar yang akan terkorban, adalah dari kalangan elit kaya raya, yang memang sangat dibenci oleh Johnny. Setelah persiapan selesai, mereka bersiap hendak berangkat, sembari membawa Maya. Right now it is on. Lalu John pun muncul, dan berusaha mencegat Johnny. Namun sialnya, Johnny berhasil dilumpuhkan oleh Frank, yaitu sniper Johnny. Kemudian dengan sigap, Johnny berusaha menembak John, namun yang kena malah anak buahnya sendiri, yaitu Frank. Sedangkan John sendiri, bergegas melarikan diri, dan bersembunyi di sebuah ruangan. Akan tetapi, Johnny terpaksa meninggalkan Frank, yang dalam keadaan terluka, untuk bergegas menuju ke lokasi ban pusat. Karena waktu yang Johnny punya, hanya tinggal 1 jam lagi, sebelum akhirnya, mobil yang dimodif tersebut akan meledak. Johnny langsung berangkat, bersama seorang anak buahnya, sembari membawa Maya. Tak lama kemudian, Frank kembali bangkit, dan berhasil menemukan keberadaan John, yang mana ternyata, John sedang dalam keadaan terluka, akibat tembakan dari Johnny. Di saat Frank bersiap akan menghabisi John, Anton pun muncul, dan langsung menghabisi Frank. Ternyata selama ini, Anton bersembunyi di ruangan tersebut, dan tak berani keluar karena takut. Setelah berhasil mengobati lukanya, John pun menemukan peta milik Johnny. Sehingga pada akhirnya, John mengetahui kemana Johnny membawa Maya pergi, yaitu ke alamat lokasi ban pusat. John lantas mengajak Anton untuk menuju ke lokasi ban pusat tersebut untuk menghentikan aksi Johnny. Akan tetapi, Anton yang pengecut menolak untuk membantu John. Padahal kekasihnya yaitu Maya sedang dalam bahaya. Sehingga pada akhirnya, John berangkat seorang diri menggunakan sebuah motor.
Berpindah ke Johnny, yang sedang terjebak di lampu merah, yang tak jauh dari lokasi ban pusat. Sementara mobil tersebut akan meledak setengah jam lagi. Di saat yang bersamaan, pasukan FBI muncul, dan terlibat baku tembak, dengan Johnny dan anak buahnya. Dalam baku tembak sengit ini, anak buah Johnny harus tewas. Berada di dalam keadaan terpojok, Johnny langsung membawa Maya pergi. Namun di saat yang bersamaan, John dan Justin muncul, dan berhadapan langsung dengan Johnny. Johnny mengatakan kepada John, kalau mobil tersebut akan meledak 5 menit lagi. Johnny mengatakan, kalau John sudah terlambat untuk menyelamatkan Maya, serta ratusan ribu nyawa lainnya. Menanggapi itu, inilah yang diperbuat oleh John. Setelah berhasil menghabisi Johnny, John bergegas membawa mobil tersebut ke sebuah kawasan yang sepi. Karena waktu yang John punya, hanya tinggal 1 menit lagi. Untung saja John berhasil membawa mobil tersebut ke kawasan sepi tepat waktu. Mobil tersebut akhirnya meledak, namun tidak sampai memakan korban jiwa, walau seorang pun termasuk John. Sehingga pada akhirnya, John berhasil menyelamatkan si adik bungsu, sekaligus nyawa ratusan ribu warga sipil. Kemudian, film pun selesai.